Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 17 Oktober tahun 2025. Market, wow, nggak ngotak banget ya. Kemarin hitung-hitungan saya kan nggak sampai 300 gitu. Hitung-hitungan saya tuh di 280 pun kan hitung-hitungannya bisa ke situ gitu. Tapi ternyata malamnya tembus ini. Bahkan pagi ini bablas ini. Jadi kalau tadi pagi saya sempat ngomong nih. Nah, untuk yang member gitu maksud saya kan tiap pagi saya kirim seperti ini nih. Nggak cuma ini ya, panjang. Logonya belum tak tengahin. Nah, ini dari fundamental, teknikal. Nah, di sini logonya belum tak tengahin. Ya emang biasa saya pinggirin supaya ngetik-ngetiknya enak, tapi ternyata karena buru-buru lupa nengahin. Oke, gini. Tadi pagi saya sampaikan bahwa ini peluangnya kan ini ya. Yang untuk short term dia kan ke 350 sampai 370. Resisten terdekatnya emang di situ ya. Setelah itu potensi koreksi jangka pendek pullback cukup tinggi ke kisaran 270 sampai 290. Nah, ini kan udah tercapai pagi ini. Nih, bahkan lebih rendah nih. Capek deh. Enggak, belum ya. Masih ke 326. Bakalan ke ini 270. Kisaran ini sih sebenarnya 300 dulu deh kayaknya. Karena kan harga udah berubah ya lompatannya. Saya pikir angka-angka ini tuh sore gitu atau siang, ini pagi-pagi langsung lompat. Nah, sekarang mulai turun seperti prediksi. Jadi untuk yang member, kalau yang baca ini sudah langsung nih Mas Laras kayaknya gitu sih. Emang langsung turun. Nah, lanjut lagi. Ketika ini saya buat nih daily ya, ini masih 1 jam. Nah, ini daily. Tadi pagi gara-gara semalamnya itu baca ini dari profesor saya dulu waktu kuliah di Brawijaya, tapi bukan ekonomi ya. Saya kuliahnya di teknologi industri pertanian, teknik industri, tapi fokus ke pangan gitu. Ada cerita tentang mikroba, pertumbuhan mikroba itu kayak gini. Pertama itu setwist kalau kita bilangnya, dia masa persiapan. Tapi di sini spora-spora atau dormansi dari mikrobia itu mulai membuka diri, mulai bertumbuh panjang. Nah, ini kemarin ini fase itu, fase logaritmik. Nah, kita tinggal nunggu kode-kode. Nah, biasanya nih setwist dulu. Sebelum jatuh setwist dulu. Kita ngomong koloninya ya, bukan hasil produksi etanol atau apapun itu. Karena ini juga mirip kayak gitu. Produksi etanol juga kayak gitu dengan mikroba. Tumbuh sampai titik tertentu, kalau tidak ada campur tangan manusia ya udah berhenti. Nggak mungkin alkoholnya sampai 90% gitu, enggak. Kenapa? Alkoholnya sudah menahan pertumbuhan dari mikrobanya. Nah, sama di sini kayak gitu. Jadi ini persiapan, masa persiapan. Bahkan trader-trader yang lagi dorman gitu, kayaknya kok kondisinya gini, saatnya beli lagi ya. Mungkin seperti itu ya. Beli, ada kepanikan, ada histeria gitu, semua membeli. Sampai sekarang masih histeria. Jadi hati-hati. Bukan histeria mius ya. Enggak, maksudnya orang-orang mulai panik gitu, panic buy. Biasanya panic sell, ini panic buy, histeria gitu. Naik. Nah, ini sedang terjadi koreksi untuk taking profit gitu, dan ini dia tetap ada koreksi-koreksi itu tetap ada, tapi masih koreksi sehat gitu. Ibarat kesehatan manusia ini cuma bersin-bersin aja dan harga masih akan terus lanjut naik. Jadi perkiraannya masih tetap sih kalau soal perkiraan itu kemungkinan akan ke 400 sampai 450 minggu depan itu, atau jika itu jebol bahkan bisa ke 4480 sampai ke 4500. Dan peluang ke situ itu kayaknya deket banget. Kenapa? Histeria, sekali lagi histeria ini. Bagi Anda yang rumahnya deket-deket toko nih, rumah atau tempat kerjanya deket toko-toko emas, baik perhiasan, terutama emas murni gitu, emas logam mulia, saya yakin Anda akan lihat banyak orang antri beli. Bahkan ditulis close, tutup pun pada ngantri, di kikernya memang belum buka, padahal memang lagi close.
nggak berani jualan lagi mereka. Nah, kira-kira begitu. Ini masih histeria, peluangnya masih naik, lupakan dulu ini. Hati-hati pada koreksi tetap ya. Kan katanya koreksi sehat Pak, kecil-kecil. Iya, kecilnya ini sama kecilnya di sini beda. Jadi kecilnya di sini itu ya di bawah 30 dolar, 20 dolar, range antara high low itu kecil. Tapi di sini kecilnya itu bisa sekedar di bawah 40 dolar. Bayangin ya, yang ini aja lebih dari 100 dolar. Bayangin ada trader baru gitu dengan PD-nya masukin 10.000 dolar. Ini harga menurut dia terlalu mahal, nggak ngotak gitu. Bakalan turun karena udah kemahalan, orang akan mulai menjual lalu dia melakukan sell pagi-pagi teng, dan malamnya call margin dong. Iya, sembunyiin dulu kayaknya ya tombol sell ya, kecuali untuk taking profit ya. Karena iya kayak gini nih. Ya, Anda kalau tadi sempat pagi memang rejection ya. Ya, selalu saya sampaikan planning 3 ya. Breakout karena kena ini kemungkinannya kan breakout, sama pay on dip, sama rejection. Nah, ini rejection. Rejection ini saya buat 15 menit. Ini rejection. Kelihatan. Naik, turun, gagal naik lagi, ini rejection. Kelihatan sih, cuma mau sell juga banyak yang takut karena harga kan masih terus naik ya. Ini kontra trend. Kalau Anda sell, ya dapat, tapi segera keluar karena bisa tiba-tiba naik nih dalam waktu singkat. Ini stokastiknya sudah ke oversold. MACD juga sudah merah. Ada golden cross di sini. Turun ya. Golden cross di sini turun. Dan ini udah merah, mendukung banget buat turun. Tapi bisa tiba-tiba balik naik di 15 menit. Di sini kan ada inducement. Ada harga yang berulang-ulang terus dan ini menjadi area pantulan. Walaupun dugaan saya masih bisa ke bawah lagi sampai ke 70, tapi di 90 saja sudah ada pantulan di sub time frame 15 gitu. Saya ngomongnya kecepatan nggak ya? Mudah-mudahan nggak ya. Nah, kalau dilihat di sini, ini sih lebih ke sini. Ini hati-hati, di sini ada pantulan. Ini saya pakai 1 jam. Berikutnya ada di sini. Di 238 sampai 200. Ini hati-hati banget ini. Ini kayak pancingan untuk orang sell, setelah itu naik lagi ke atas. Kayak gocekan bolanya. Waduh, saya udah lama gak nonton bola sih. Sekarang yang jago gocek siapa sih? Dulu kan kayak Beckham gitu ya. Zidane. Udah gak pernah nonton. Nah, oke, sekali lagi untuk trading plan-nya, balik lagi ke gambar tadi ya. Anda bisa lakukan ini nih. Jika tembus resisten di 4.370 sampai 400, breakout buy berarti. Kalau high-nya yang tadi itu nih, high-nya ini ditembus lagi, breakout buy ya, buy aja nggak apa-apa. Atau Anda nunggu sell on dip, tapi benar-benar dipnya di 41 ya, atau mulai juga di 70 nggak apa-apa. Nah, untuk counter trend, sorry udah telat karena ternyata rejectionnya pagi ini. Kita tunggu dia di sini apakah tembus sampai ke 200. Kalau tembus, nah itu baru kemungkinan akan ada retracement yang besar, ada koreksi yang lebih gede lagi. Ini kan udah sejauh ini ya, yang terdekat aja sejauh ini. Kita tarik di sini. Berarti ke 50. Nah, di 37 kan sampai ke 203. Kalau yang buy on dip, tunggu aja di bawah ini ya, di bawah 70 ya. Di bawah 70. Lebih cakep lagi di bawah 37. Ya kalau ada sih ya. Tapi kalau dari 4 jam memang masih mungkin turun. Hanya saja sekali lagi jangan mudah terkecoh, yang sell itu kontra trend. Jadi bijaklah. Ya memang sih seperti biasa saya sampaikan, tidak ada 100% benar gitu loh di sini itu. Hanya saja ini Amerika masih shutdown, ini government shutdown, ini fundamentalnya ya, masuk di fundamental. Amerika masih government shutdown. Perang di beberapa titik juga belum selesai. Pertumbuhan ekonomi nggak jelas jadinya Amerika kayak apa. Sementara ini pasangannya kan US dollar lawan XAU ya. Jadi ketika dolar diragukan kemampuannya, kekuatannya,
tentu pairnya naik semua. Tapi ada sih beberapa yang dalam dolar turun, termasuk oil. Pengaruhnya kan langsung. Kalau emas kan pengaruhnya nggak langsung ya. Maksudnya suku bunga turun, emas naik memang. Tapi sebenarnya bukan karena suku bunga turun itu emas naik, tapi karena dolarnya melemah sehingga emas naik. Kayaknya seperti itu, nggak langsung ya, indirect ya. Dan government shutdown juga indirect, cuma ngantemnya kuat. Jadi sementara naik, kalau turun koreksi sehat, dianggap nggak sehat. Kalau sampai di bawah 200 atau tepatnya 160-an lah. Kemungkinan ini akan turun, kemudian ambil nafas dulu sideways antara 200 sampai 350. Loh, aku bilang sideways aja 150 dolar ya. Ya kira-kira disitulah. Setelah itu ini urak di sini, belum kayak ini kan, urak, boom, urak dikit aja, boom. Kita lihat ya. Nah ini juga urak, boom, urak, boom. Gitu terus. Ini juga nih urak, boom. Bisa pakai 4 jam ya. Artinya sideways untuk up. Sementara nih, setidaknya sampai saya rekam video ini belum ada tanda-tanda terjadi reversal. Nah, kita tunggu saja pengumuman dari The Fed apakah dia benar-benar akan menurunkan suku bunga mengingat data-data ekonomi nggak lengkap. Kalau dia jadi menurunkan bunga ya kemungkinan lanjut nih relay buy-nya itu bakalan berlanjut terus. Tapi kalau dia tidak mengumumkan penurunan suku bunga, ada kemungkinan emas akan koreksi dulu. Oke, hati-hati karena lebih banyak fundamental ini penyebabnya. Dan lagi-lagi dan sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi ada peluang.